Pemirsa Intens Investigasi, sudah bukan rahasia lagi jika Prahara dalam biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan membawanya ke dalam kehidupan baru, di mana kini mereka pun sudah bercerai. Ya, meski belum diputus resmi oleh pihak pengadilan karena masih harus menunggu waktu 2 minggu untuk masing-masing pihak melakukan upaya banding atau tidak. Tampaknya pihak Ria Ricis pun seolah lebih berada di depan, di mana sudah menghapus segala sesuatu hal yang berkenaan dengan mantan suaminya tersebut. Lantas, hal apakah yang akan dilakukan Ricis untuk menghapus bayang-bayang mantan suaminya itu? Sesulit apakah menurut psikolog lepas dari bayang-bayang pria yang sempat mengisi relung hatinya dan bahkan menghasilkan satu buah cinta dari rasa sayang dan juga cintanya yang di awal-awal sangat menggebu-gebu tersebut? Benarkah pasca hebohnya hasil sidang putusan Ryan dan Ricis yang tersebar di sosial media, kini akan ada langkah hukum yang akan diambil oleh pihak Teuku Ryan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan perihal kabar perceraian pasangan Ria Ricis dan sang suami Teuku Ryan. Sebuah langkah maju agaknya mulai dilakukan Ricis demi mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi mental dan juga psikisnya ke depan pasca perceraian. Ya, dalam akun media sosialnya, pemilik nama asli Ria Yunita tersebut kembali mengunggah hal-hal yang kemungkinan berhubungan dengan sang mantan suami Teuku Ryan, yang agaknya kini ia pun mulai menghempaskannya sedikit demi sedikit dari hidupnya. Seperti dalam unggahan terbarunya di laman Instagram pribadinya. Ricis pun mengunggah kembali sebuah tautan bertuliskan rumah ini dijual, yang kini diklik akan dihantarkan pada channel YouTube yang diunggahnya pada bulan November 2023 lalu. Hal ini tentu dianggap sebagai upaya Ricis untuk lepas dari bayang-bayang sang suami Teuku Ryan yang kini sudah dinyatakan berpisah darinya dan tidak menunggu waktu 2 minggu di mana menentukan keduanya akan melakukan upaya banding ataupun tidak. Jadi rumah ini caranya mau kita jual. Rumah 2 lantai dan memiliki konsep serba putih di bagian dindingnya tersebut. Menurut Ricis, memang dibelinya sejak awal dan dibayarkan DP olehnya sebelum akhirnya dilanjutkan oleh sang suami untuk membayar cicilan. Dan menurut Ricis, rumah tersebut pun diselesaikannya secara bersama-sama dengan sang suami pada saat itu untuk tahap pelunasannya. Kabarnya, rumah tersebut bukan dijual Ricis tanpa alasan. Mengingat bentuknya yang sedikit lebih mungil dari rumah lain yang ditempatinya pada saat ini. Lantas bagaimanakah pandangan psikolog melihat hal tersebut? Sesulit apakah menurut psikolog lepas dari bayang-bayang pria yang sempat mengisi relung hatinya dan bahkan menghasilkan satu buah cinta dari rasa sayang dan cintanya yang di awal-awal sangat menggebu-gebu tersebut? Mesti dilihat kasusnya dulu ya. Kalau memang rumah tersebut dibeli berdua setelah menikah lalu dibeli, ya bisa menjadi itu kan rumah yang akhirnya menjadi harta gono gini. Yang suka atau tidak suka, kalau salah satu pas orang tersebut meminta bagiannya, ya mau nggak mau memang harus dibagi, gitu ya. Solusinya ya dijual dulu, baru dibagi gitu. Tapi kalau memang sepenuhnya rumah itu sudah menjadi milik salah satu orang gitu ya, tapi lalu dia berniat menjual, ya bisa jadi alasannya karena memang ingin menghilangkan kenangan gitu ya, supaya nggak terkenang dengan kenangan buruk sebelumnya,
Atau di sisi lain ya bisa jadi untuk sepenuhnya uangnya digunakan untuk keperluan jangka panjang anak mereka. Jadi sebetulnya dia hanya melakukan bagiannya, dalam arti melakukan gugatan gitu ya. Terus kemudian ada dokumen yang terpublish, lalu dia melihat bahwa ada respon klarifikasi dari pihak mantan gitu ya. Dia sepenuhnya sepertinya wait and see nih, melihat aja ini akan bergulirnya akan sejauh mana. Kalaupun ada klarifikasi, pembelaan dan segala macam dari pihak mantan, ya dia tinggal menilai, atau mungkin dia justru menikmati semua proses ini karena berpikir bahwa bagian saya sudah selesai nih untuk mengambil keputusan tentang pernikahan ini gitu ya. Selanjutnya kalau ada penilaian, ada klarifikasi dan lain sebagainya, ya dia serahkan saja ke pihak netizen mungkin gitu kan, yang sepertinya ya juga dia nikmati lah. Kalau saya lihat seperti itu, dia nikmati betul gitu. Kalau memang ada pro kontra, polemik dan segala macam, dia betul-betul melihat, mengawasi. Sementara itu, yang masih cukup menghebohkan dalam drama biduk rumah tangga Ricis dan Rian adalah tersebarnya hasil sidang putusan perceraian mereka di media sosial. Seolah menjadi pukulan telak bagi Teuku Ryan, pihak kuasa hukumnya saat itu pun menyebutkan harus legowo. Meski legowo menerima ini, namun masih akan ada langkah lanjutan yang akan diambilnya jika terbukti tersebarnya putusan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diduga menunggangi hal tersebut. Lantas seperti apakah pakar hukum menilai keputusan yang konon akan diambil kuasa hukum Teuku Ryan tersebut? Benarkah pula jika hal tersebut bukan sebuah langkah yang bijak untuk dilakukan? Saya pikir itu langkahnya gegabah dan terlampau terburu-buru. Kita juga patut pertanyakan langkah hukum terhadap siapa? Ya enggak, terhadap Ria Ricis kah? Terhadap Mahkamah Agung kah? Kalau Ria Ricis jelas salah kaprah dan itu sangat prematur seperti itu. Sebaiknya ya saya pikir itu tidak perlu melakukan langkah hukum yang berlebihan. Toh istilahnya justru yang banyak terkesan mengumbar aib itu justru kan pihak dari sebelah ini seperti itu gitu, dengan mengklarifikasi, mengungkit aib-aib masa lalu dengan Ria Ricis dan sebagainya. Itu sangat lucu gitu. Jadi dia terkesan sebagai sosok laki-laki yang seharusnya menjaga marwah keluarga gitu, meskipun dia sudah seharusnya bercerai gitu, tidak sepatutnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita lihat, dia yang heboh mengklarifikasi, dia juga yang mencoba melakukan langkah-langkah yang sebenarnya publik sendiri bingung, saya sendiri bingung mau melakukan langkah hukum ke siapa gitu, dan justru kelak mungkin bisa akan mempermalukan dirinya sendiri gitu. Coba, karena urgensinya masalah hukumnya itu nggak jelas gitu. Dia mau kemana, mau menuntut siapa, seperti itu gitu. Atau dia menuduh Ria Ricis yang mempublikasikan, jadi dia memperkarakan Ria Ricis, nggak ada juga gitu. Itu loh, ada public figure dan dia coba heboh mengklarifikasi yang sebenarnya nggak ada yang minta juga klarifikasi itu kan gitu loh, dengan sendirinya gitu loh. Kan itu kan patut dipertanyakan gitu loh. Justru setelah publikasi, setelah klarifikasi itu semakin mencuat kan, semakin rame gitu loh. Nah itu gitu loh. Jadi kalau saya lihat, ya dia juga gitu yang bikin rame gitu. Kalau saran saya, selesai putusan cerai ya sudahlah, tutup. Apapun itu jadi masa lalu, apapun akhirnya ya tidak perlu diubah di media sosial. Ya, menurut pakar hukum, memang semua hasil keputusan persidangan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan tidak hanya putusan perceraian saja bisa diakses secara langsung di laman resmi Mahkamah Agung asalkan mengetahui nomor perkaranya. Hal tersebut juga dilindungi oleh undang-undang dan jelas tidak menyalahi aturan.
karena ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya pasal 11 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi berkaitan dengan beredarnya ya, jadi viral terkait putusan cerai Ria Ricis, itu hal yang bukan hal yang aneh, karena putusan perceraian itu sudah pasti ada di halaman websnya Mahkamah Agung, Direktori Mahkamah Agung, jadi sudah dipublish di sana. Jadi siapapun bisa saja mengakses ya. Berkaitan dengan teknis pempublikasiannya, apakah namanya disamarkan dan sebagainya, itu kewenangan dari Mahkamah Agung seperti itu. Oh iya, memang ruang direktori itu disiapkan oleh Mahkamah Agung agar masyarakat lebih mudah ya, terutama yang memiliki kepentingan untuk mengakses ya terkait putusan-putusan yang ada pada pengadilan di seluruh Indonesia. Namun kabarnya setelah dilihat 600.000 orang melalui laman resmi Mahkamah Agung, hasil putusan tersebut sudah tidak bisa lagi diakses secara bebas. Lantas benarkah bisa diakses atau ditutup jalur akses adalah sebuah putusan yang diunggah oleh Mahkamah Agung, merupakan ranah prerogatif Mahkamah Agung sendiri. Itu kan merupakan jawaban yang tadi, makanya terkait kuasa hukumnya itu mau melakukan langkah hukum terhadap siapa kan, dan berkaitan dengan penutupan putusan Ria Ricis itu dari Direktori Mahkamah Agung, itu memang pertimbangannya karena mungkin dianggap ternyata putusan itu membuat gaduh ya, membuat rame dan viral yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Jadi makanya Mahkamah Agung mencabut atau men-takedown putusan tersebut dari laman Mahkamah Agung. Sebenarnya ya putusan yang dipublikasikan di Direktori Mahkamah Agung itu bisa dibilang jutaan, ribuan jutaan, itu putusan apapun ada di sana, dan baru kali ini yang menimbulkan kegaduhan, keramaian seperti ini gitu loh. Entah siapa yang mengawalinya gitu loh, karena biasanya Mahkamah Agung juga kan mempertimbangkan sebelum mempublikasikan putusan itu ya, apakah namanya disamarkan atau seperti apa gitu, dan itulah gitu yang perlu dicari ujung pangkalnya ini, kenapa bisa jadi konsumsi publik yang seheboh ini. Di balik hebohnya dugaan Ricis yang berusaha untuk menghapus bayang-bayang Rian dan terkait putusan cerai mereka yang viral, yang tidak kalah menghebohkan adalah perihal nafkah batin yang konon tidak didapatkan Ricis saat pernikahannya bersama sang suami. Lantas benarkah pula ada hukum, khususnya hukum Islam, yang mengatur perihal suami yang gagal memberikan nafkah batinnya untuk sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak LED Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Ya, tidak dapat dipungkiri, berbagai permasalahan bisa menjadi alasan di balik keretakan sebuah rumah tangga.
Namun jika berkaca pada hasil sidang putusan cerai Ria Ricis dan Tukurian, yang paling menonjol adalah perihal permasalahan nafkah batin yang konon gagal diberikan oleh Tukurian. Dalam klarifikasinya, Rian pun sempat membantah hal tersebut. Apalagi berkaitan dengannya yang konon sempat melayangkan sindiran kepada bentuk tubuh Ria Ricis pada saat itu. Jadi hal ini selalu diulang-ulang, nafkah batin, nafkah batin, nafkah batin. Faktanya sudah ada Mona yang usia perkawinan ini baru masuk ke tahun ketiga, Mona sudah lahir di tahun pertama perkawinan. Hal-hal umpamanya tidak diberikan nafkah batin itu sebab akibat sebenarnya. Rian itu tidak ada masalah kesehatan, tidak ada masalah disfungsi seks apa segala macam gitu loh. Jadi kalau boleh abang luruskan itu bukan persoalan, dan memang pihak Ricis memang mendalilkan hal itu gitu loh, tidak diberikan nafkah batin sejak sejak melahirkan atau sejak apa gitu loh. Tetapi dalam persidangan mereka tidak bisa menyampaikan bukti yang otentik. Bukti otentik itu apa sih? Rian pernah berobat ke dokter, Rian pernah keluar umpamanya surat keterangan diagnosa bahwasanya dia ada masalah, itu nggak ada teman-teman. Dan lagi hal-hal yang menurut kita ya ini kalau soal datang ke pengobatan alternatif menanyakan itu kan bebas-bebas aja, tapi kan hal itu tidak menjadikan fakta bahwasanya Rian ada masalah gitu loh. Jadi kalau nafkah batin lagi-lagi sebab akibat itu tidak bisa Rian berikan atau tidak bisa Ricis itu karena penerimaan dari Ricis juga pada saat itu nggak ini loh, gimana sih mau berhubungan kalau si istri ogah-ogahan. Nggak juga sih sebenarnya, tapi hal itu karena tidak ada mungkin dalil dan alasan yang ini nafkah batin juga diungkap gitu loh, ya kan? Iya emang ini di Indonesia kita ini kan adatnya adat timur ya. Jadi antara suami istri bahkan antar temen juga kita nggak biasa ngomong langsung to the point. Tapi justru kalau ke orang lain kita bisa ngomong, bisa cerita. Ini lebih kepada ewo pakewo nggak enak. Padahal kalau kita ngomong apa adanya dan dibiasain, mungkin pertama-tama baper. Tapi habis itu akan belajar untuk mengetahui masalah dan mencari solusi. Ya mungkin ini juga salah satu dari tidak terbiasanya pasangan suami istri di tanah air tercinta itu saling terbuka, sehingga akhirnya terbukanya di mana? Di pengadilan, terbukanya di mana lagi? Di sosmed gitu. Dan ya saya pun juga tetap masih belajar sama istri juga belajar sama saya sebagai suami. Artinya ya tentu ada hal-hal yang barangkali menjadi rahasia masing-masing. Tapi bila ini kaitannya emang bisa diperbaiki, rasanya sih buat semua pasangan yang belum terjadi perceraian dan jangan terjadi perceraian, baiknya ngomong. Misalkan pasangannya kekurusan, ya kan bisa makan protein, ya kan, makan karbo, terus kemudian latihan fisik. Kalau kegemukan juga sama, nurunin karbo, nurunin gula, latihan fisik. Tapi ngomong, saya tidak tahu sih apa yang terjadi sebenarnya. Tapi coba teman-teman yang melihat dan mendengar peristiwa ini menarik hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah ya kejelekan suami dan sebaliknya kejelekan istri harus menjadi konsumsi masing-masing pihak. Ya, tapi tadi cari solusinya. Sementara itu, dengan klarifikasi yang telah diungkapkan oleh Tukurian, kini seolah membuka drama baru dalam biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Tukurian. Rian pun dianggap netizen mengecewakan sebagai kepala keluarga karena gagal untuk mengerti sikap Ria Ricis, sang istri pada saat itu. Lantas, bagaimanakah pendapat pemuka agama terkait hal ini? Jadi baiknya sih kalau masih bisa dihapus, dihapus. Ada dua cara ngapusnya. Ngapus betul dari timeline, ngapus dari postingan, ngapus dari uploadan. Yang kedua, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun kita bermaksud baik, ya kan gue lagi ngasih tahu fakta, gue lagi ngingetin dia. Ya bos, kayaknya jangan deh. Udahlah, falyakul khairan aw liyasmut aja. Ada cara yang lebih baik barangkali, bukan dengan cara orang lain harus tahu gitu. Kalau berumah tangga sih namanya berumah tangga ya, ada kala kita ngambek gitu kan ya.
sebagai suami kesel lagi pengen nyari angin seger gitu kan ya, atau istri lagi pengen nyari temennya. Saya rasa dinamika rumah tangga mah ya mungkin akan ada-ada aja gitu. Tak kalah menghebohkan dari drama yang terjadi dalam biduk rumah tangga Ricis dan Rian, ajang yang ditunggu-tunggu Silet Awards 2024 akan tersaji 3 hari lagi. Lantas, siapakah para selebriti yang berhasil meraih puncak tertinggi dalam kategori paling tersilet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pemirsa, Malam Puncak Silet Awards 2024 tinggal 3 hari lagi. Ya, Malam Puncak Silet Awards 2024 akan bertabur bintang dan akan dihelat pada Senin 13 Mei mendatang, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ajang penghargaan paling bergengsi para insan selebriti papan atas tanah air tersebut akan disiarkan secara langsung di layar kaca RCTI. Lantas, siapakah para nominator yang nantinya akan membawa pulang penghargaan tersilet di Malam Puncak Silet Awards 2024? Untuk itu pemirsa, jangan lupa saksikan Malam Puncak ajang penghargaan bergengsi bagi para insan selebriti papan atas tanah air Silet Awards 2024. Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, live hanya di RCTI. Hai, aku Liodra. Jangan lupa saksikan Silet Awards Senin 13 Mei jam 16.30 hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.